Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Official. Kita kembali untuk mereaction beberapa video-video random lagi. Dalam video ini ada beberapa hal yang unik, ada juga yang mungkin sifatnya sebenarnya membanding-bandingkan dengan yang lain. Tapi jangan takut, saya tidak sedang membuat suatu yang menjadi atau saya tidak menjadi provokator atau tidak membuat sesuatu yang provokatif, tidak juga. Tapi hanya saja dalam video-video yang kita reaction ini ada beberapa pelajaran yang seharusnya kita tidak perlu lakukan dan kita buang, atau yang mungkin tidak perlu kita tiru ya kita jangan lakukan. Jadi melalui video ini saya rindu bahwa kita berpikir cerdas ketika kita menonton video-video yang akan kita reaction. Oke, kita langsung aja ke video-videonya. Allah, Sang Yang Maha Agung, Sang Yang Jagat Noto, Engkau penguasa alam yang nyata, meliputi seluruh level dimensi gaib. Engkau Tuhan Maha Tunggal, yang disembah seluruh makhluk. Engkaulah Sang Sukma Jagat Agung, pancaran cahayanya ke dalam sukma sejati. Yang menjadi pertanyaan saya di video ini ya, kenapa pihak penyelenggara pernikahan ini, kenapa mereka iakan dan ikut turut merayakan gitu loh. Berarti bukan hanya bapak ini yang memiliki apa istilah, jangan kita bilang tidak waras, tapi memiliki kesenjangan atau mungkin kelainan, tapi orang lain juga ikut gitu loh, ikut dalam hal ini. Padahal yang dia kawin itu bukan manusia gitu loh. Apakah dia mau menyamakan dirinya dengan seperti hewan, atau mungkin hewan yang dia samakan seolah-olah dia pandang seperti manusia, atau bagaimana? Ya bukan masalah saya menghakimi bapak ini atau apa, tapi ya ini kan buktinya gitu loh. Kenapa kok bisa gitu loh, hal-hal yang masa menikah dengan binatang gitu, agak aneh, aneh bin aneh. Kita lanjut. Ya, teman-teman, kalau kita baca di captionnya ini kan sejumlah warga di desa Jejelencaya, Bekasi ya, ini yang mereka memilih pindah rumah gitu loh, karena tidak nyaman gitu loh, tidak tahan dengan kebisingan pengeras suara minta sumbangan. Apakah gunanya toa itu hanya untuk meminta sumbangan? Bukankah itu kan gunanya kan untuk azan, memanggil orang untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan gitu loh, untuk memberitakan hal-hal yang baik juga, bukan menyalahgunakan seperti sebelumnya. Apakah minta sumbangan harus lewat toa supaya semua orang bisa mendengarnya atau gimana? Silakan komen-komen ya. Islam boleh dia menggauli hamba sahayanya. Budak wanita memang hukum syar'inya begitu. Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti itu, ya. Itu hukmullah. Acaranya makin aneh ya. Saya tidak mengklaim agamanya yang aneh, tapi ustadznya yang bagi saya itu kayak makin kesini makin ada-ada aja gitulah. Kita lanjut. Guys, gue kok jadi kepikiran lagi ya. MUI sebagai perwakilan umat Islam di Indonesia menolak Board of Peace. Padahal peace itu kan artinya damai ya. Berarti umat Islam di Indonesia itu nggak suka damai dong. Jangan-jangan selama ini slogan umat damai ini ngeprank doang. Sukanya Gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Ini kan Pak Permadi mengklaim ya jangan-jangan kata-katanya membawa damai, tapi kok seolah-olah bukan damai yang dibawa gitu loh. Dengan katanya kan itu kan peace gitu. Berarti kedamaian, ada damai gitu. Tapi kok ini malah menolak gitu. Kalian bisa berpendapat lah dalam hal ini. Mungkin juga ada yang lebih mengerti, mungkin lebih paham dari Pak Permadi lah. Bantu apa penolakan masjid di Liliba? Ya seperti yang pernah saya bahas di konten sebelumnya, bahwa tindakan intoleransi seperti di Liliba itu gak akan ada habisnya sampai SKB 2 Menteri itu dirubah gitu. Yang diatur bukan izin dari warga sekitar untuk mendirikan rumah ibadah, tapi jarak. Karena ya selama SKB 2 Menteri itu ada, ya akan selalu ada orang-orang yang menggunakan peraturan itu untuk melegitimasi sikap intoleransi mereka, untuk menolak rumah ibadah agama lain didirikan gitu. Tapi
ada hal yang bisa diamati. Mungkin nggak sih bahwa yang dilakukan umat Kristen menolak pendirian masjid itu sebagai reaksi karena mereka melihat saudara-saudara Kristen mereka di Pulau Jawa misalnya menjadi korban intoleransi juga gitu. Jadi kayak kasarnya jadi kayak balas dendam. Menurut saya dalam hal ini ya bukan soal balas membalas gitu loh, bahwa selama ini kita orang Kristen mereka melakukan seperti ini, kalau ada juga nanti masjid di daerah kita menolak gitu loh. Bagi saya bukan soal seperti itu cara memandangnya ya. Tapi ini lebih ke bagaimana melihat mengapa warga di situ menolak, dan ternyata kabarnya itu bukan hanya soal jauh, maksudnya bukan hanya soal jumlah mereka yang sedikit, tapi di tempat yang dekat nggak sampai 500 meter ada juga masjid di tempat yang sama. Kenapa harus membuat yang baru? Nah itu persoalannya. Yang kedua adalah lebih kepada katanya sebelum itu tidak ada transparansi. Jadi artinya itu mereka menyatakan bahwa bukan pembangunan rumah ibadah, tapi ending-endingnya kok rumah ibadah. Nah gitu. Artinya ya kalau ada transparansi ya mereka juga mengizinkan dong. Saya yakin NTT itu memiliki toleransi yang sangat tinggi gitu loh. Beda dengan daerah-daerah lain yang mungkin kita dengar suka geruduk sana sini gitu loh. Terus yang kedua beda masalah dengan orang Kristen. Kalau dengan orang Kristen kan kalau selama ini kan ada penolakan itu hanya ibadah di rumah aja itu sampai ditolak. Nah, sedangkan ini bukan soal masalah ditolak karena dia mendirikan begitu aja, bukan, tapi karena memang tidak ada transparansi. Orang Kristen ibadah di ruko ditolak juga. Sedangkan kan harusnya boleh dong. Namanya kan mereka karena rumah ibadah yang nggak diizinkan ya ibadah di ruko, nggak apa-apa. Tapi ya kembali lagi lah, kalau orang toleransi kadang-kadang dengan melihat satu celah aja mereka jadikan itu sebagai alat untuk menyerang kembali gitu loh. Padahal sebenarnya orang Kristen bukan masalah berniat untuk balas membalas gitulah. Kita lanjut. Apa jangan-jangan daging babi itu punya nutrisi yang bagus buat otak ya? Karena semenjak mereka jadi mualaf, mereka stop makan babi, kecerdasan mereka jadi menurun. Kepada Pak Permadi, please banget nih. Bapak jangan bilang kecerdasan mereka itu menurun gara-gara tidak lagi mengkonsumsi daging babi. Saya nggak mau ada orang yang gara-gara Bapak ngomong begitu, jadi penasaran, lalu mengkonsumsi daging babi. Yang awalnya cuma coba-coba, tiba-tiba ketagihan. Harga babi udah mahal loh, tolonglah, jangan dipromosikan begini. Ya video Pak Permadi yang soal daging babi ini sebelumnya dia pernah, saya pernah reaction maksudnya, dan sekarang ditanggapi ulang sama Bang Eliezer Tarigan ini ya. Jadi katanya ya, jangan dipromosikan lah Bang, nanti gara-gara ini akhirnya banyak yang pembeli, banyak yang suka. Dia kayak sebenarnya sarkas gitu lah istilahnya ya, kalau kalian paham. Kita lanjut ya. Allahumma inni as'aluka bismika al-azim wa maktubi min nuri wajhika al-a'la wa abadi da'imil babul falad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad wa as'aluka bismika. Apakah ini mungkin sama dengan model baptisan kalau di orang Kristen? Ya nggak tahu lah, mungkin ada yang lebih paham, silakan kalian coba komentar juga. Tapi katanya ini justru mendatangkan kekayaan. Tapi kalau mendatangkan kekayaan katanya percaya Tuhan, tapi kok malah melakukan ritual seperti ini? Kalian bisa tanggapilah apakah ini benar apa enggak. Islam 教も日本の侵略を進めています。日本は多神教ですが、イスラム教は一神教であり、アラーが絶対です。イスラム教は多神教である日本を絶対に認めません。天皇陛下を絶対に認めません。また同じくモスク、ハラール食もイスラム教徒の傲慢な侵略、日本乗っ取りです。侵略を目的としたイスラム教は宗教を装った破壊的テロリストです。女性と子供の権利がなく、強姦、暴行、虐殺を平気で行うイスラム教。侵略行為であるモスクはいらないぞ。侵略行為である土葬
inilah tadi yang sempat Pak Permadi katakan di awal, katanya suka damai, tapi justru ketika masih di negara orang justru membuat hal-hal yang bagi orang lokal di situ mereka tidak nyaman gitu loh. Kenapa? Bisa jadi karena sudah menganggap bahwa hanya kami yang benar, apapun yang kami lakukan ya harus diterima oleh orang lain gitu loh. Padahal sebenarnya yang dilakukan juga salah gitu loh, mengganggu ketentraman orang lain. Bukankah ini melanggar slogan bahwa ada damai gitu loh. Tapi buktinya banyak di tempat-tempat tertentu justru tidak membawa damai gitu. Baik Bapak Ibu, bagaimana menurut pendapat kalian tentang video-video yang kita sudah reaction? Silakan kalian berkomentar, silakan kalian beri tanggapan kalian, tapi dengan catatan tanggapan-tanggapan atau komentar yang positif. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan berikan komentar kalian, like kalian di bawah. Silakan juga mungkin ada barang yang mau kalian beli di kolom komentar, apalagi yang saya pakai seperti mic dan peralatan saya, kalian bisa lihat di deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.